Selamat pagi teman-teman kelas 11 akuntansi. Di materi kita administrasi perpajakan hari ini kita akan coba menggunakan PowerPoint. Ini merupakan item-item yang akan dijelaskan berdasarkan buku paket ya, dari halaman 49 sampai dengan halaman 57. Jadi diminta untuk teman-teman menyimak uraian ini agar setidaknya bisa paham maksud yang ada di buku. Karena kita kesempatan untuk menjelaskan itu hanya terjadi di Zoom doang. Nah, kalau di Zoom itu kan jatanya bisa jadi untuk satu materi itu hanya 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali. Selebihnya kalau disuruh baca sendiri teman-teman belum tentu paham maksud-maksudnya ya. Jadi teman-teman tetap harus membuka buku halaman 49 ya sebagai pedomannya, karena yang saya jelaskan di sini tidak dalam bentuk menyalin ulang yang ada di dalam buku. Pengukuhan pengusaha kena pajak ini maksudnya pengukuhan itu maksud dari pengukuhan adalah memberikan izin atau memberikan sarana untuk pengusaha kena pajak. Disebut pengusaha kena pajak ini adalah bisnismen yang dalam kegiatan jual belinya ya itu sudah dikenakan pajak. Pajak apa, Mister? Salah satunya pajak pertambahan nilai. Kalau itu jual beli ya, pajak pertambahan nilai. Macam-macam pajak kan banyak. Ada pajak penghasilan yang nanti kita akan pelajari, pajak penghasilan pasal 21 ya, sampai dengan nanti ada pajak penghasilan pasal 25. Tapi itu nanti ya. Setidaknya untuk materi ini kalian bisa paham. Pengusaha kena pajak ini artinya itu orang yang melakukan kegiatan transaksi bisnis yang di dalam kegiatan tersebut dikenakan pajak. Nah, kalau dikenakan pajak berarti ini kegiatannya komersil ya, menghasilkan laba. Kalau ada istilah komersil berarti itu artinya menghasilkan laba. Komersil itu menghasilkan laba. Kalau di dalam buku itu kan ada penjelasan tentang pengusaha ya. Pengusaha ini bisa bentuknya orang, pribadi atau badan. Kalau badan berarti PT ya. Yang kegiatannya itu ada bentuknya jual beli barang. Kalau jual beli barang dilihat sumber jual belinya dari mana. Kalau dia dari Indonesia, sama-sama Indonesia berarti lokal. Jual beli barang lokal. Tapi kalau misalkan penjualannya ke luar negeri ya, itu berarti ekspor. Kalau mendatangkan dari luar negeri berarti impor. Pengusaha yang di dalam definisi ini orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang dan mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean. Nah, nanti ini kita akan bahas daerah pabean. Daerah pabean ini intinya adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berarti selama masih dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kegiatannya itu orang yang melakukan kegiatan tersebut bisa disebut sebagai pengusaha. Melakukan usaha jasa termaksud mengekspor jasa, memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Di sini ada barang dan jasa. Bedanya apa? Kalau barang itu bentuk fisik ya, bentuk fisik sesuatu. Kalau jasa itu pelayanan, baik barang atau jasa itu ada pelakunya. Nah, pelakunya itu kalau di dalam dunia bisnis berarti pengusaha barang atau pengusaha jasa. Kalau pengusaha jasa yang gampang kita amati itu contohnya JNT ya. JNT itu pengusaha jasa, pelayanan menghantarkan barang ya. Kalau pengusaha barang contohnya apa? Giant Supermarket. Itu yang kegiatannya jual beli retail besar. Atau Unilever ya. Unilever itu ya kegiatannya produksi tapi dia punya anak-anak perusahaannya, atau dalam artian bisa dikatakan Unilever itu distributornya ya, distributor untuk produk Pepsodent misalkan.
kemudian ada lifebuoy dan lain sebagainya. Itu definisi dari pengusaha ya. Jadi teman-teman bisa melihat lagi yang ada di dalam buku itu, di buku paket. Jadi kegiatan dari pengusaha itu orang yang kegiatan sehari-harinya menghasilkan barang. Kalau menghasilkan barang berarti dia bisa memproduksi ya, atau menjual barang. Mengimpor barang artinya apa? Mendatangkan barang dari luar negeri. Mengekspor barang artinya apa? Mengirim barang ke luar negeri. Ya, melakukan usaha perdagangan. Berarti ini kegiatan jual beli ya, kayak di Giant. Memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean. Barang tidak berwujud berarti barangnya itu belum kelihatan ya. Apa maksudnya belum kelihatan? Belum sampai barangnya. Tapi semua barang itu selalu berwujud. Barang-barang custom. Custom itu artinya barang bukan custom, sorry. Barang-barang build up ya, barang-barang yang diproduksi di luar negeri. Datangnya dalam bentuk peti kemas. Itu yang muatan kontainer itu dikategorikan peti kemas. Melakukan usaha jasa termaksud mengekspor jasa. Mengekspor jasa itu artinya dia melakukan penjualan pelayanan. Apa contohnya mengekspor jasa? Garuda. Garuda itu kan maskapai ya, yang dia itu kegiatannya transportasi mengantarkan penumpang dari Indonesia ke luar Indonesia ya, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Kalau dari luar daerah pabean berarti melewati batas wilayah Indonesia, berarti sudah tidak lagi di negara Indonesia. Misalkan dari Malaysia ke Indonesia, dari Singapura ke Indonesia. Tuh. Selanjutnya di sini ada keterangan pengusaha kena pajak. Kalau pengusaha saja itu bisa jadi pengusaha baru merintis yang dia itu belum dikenakan pajak. Karena di dalam pelajaran pajak itu pengusaha yang kalau sudah bisa mencapai omset lebih dari 4,8 miliar dalam setahun, lebih dari 4,8 miliar dalam setahun itu sudah dikategorikan pengusaha menengah atau besar, dan itu wajib membayar pajak. Syarat membayar pajak pengusaha itu kalau omset itu artinya penerimaan ya. Penerimaan uang, penerimaan penjualan, penerimaan pendapat lebih dari 4,8 miliar. 48,8 miliar kan gede banget itu ya. Gede sekali. Nah, di sini definisi pengusaha kena pajak, ini pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak. Arti kata penyerahan di sini adalah melakukan transaksi. Transaksi itu kan menyerahkan barang dan menerima uang. Nah, itu disebutnya dikategorikan sebagai penyerahan ya. Begitu juga dengan jasa, itu juga transaksi. Kita sebagai penyedia jasa dapat uang, kemudian kita wajib untuk menghantar barang tersebut ke tempat tujuannya. Itu penyerahan jasa kena pajak. Dan di sini diatur di Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai tahun 1984. Nah, di sini ada penjelasannya juga ini di bawah ya. Kemudian ada pengusaha kecil. Inti dari pengusaha kecil ini adalah pengusaha yang melakukan transaksi barang kena pajak. Berarti transaksi barang, baik dia itu menjual barang atau menciptakan barang. Baik dia itu melakukan kegiatan jasa. Kalau ada kata kegiatan jasa, berarti di sini ada pelayanan ya. Ingat, kalau ada kegiatan jasa berarti ada kegiatan pemberian pelayanan. Nah, ini jumlah yang diterima dalam setahun tidak lebih dari 4,8 miliar. 4,800 miliar ya, atau 4,8 miliar lah biar lebih gampangnya itu. Ngelihatnya di mana nih Mister kita bisa tahu 4,8 miliar? Kita kan orang akuntansi ya. Lihat aja di laporan laba rugi, di pendapatan atau di penjualan. Itu kan ada omset. Itu disebutnya omset ya. Pendapatan yang diterima, penjualan diterima, itu disebutnya omset. Kemudian ada pengusaha kena pajak terdaftar. Ini apa bedanya dengan yang di atas Mister? Kalau di atas
itu belum terdaftar. Kalau yang di bawah, jadi begini, terdaftar atau belum terdaftar itu dilihat dari kemauannya untuk mendaftarkan di kantor pajak. Kalau dia sudah mendaftarkan di kantor pajak, maka disebutnya pengusaha kena pajak terdaftar. Nah, kalau pengusaha kecil yang dia omsetnya misalkan tahun 2020 ini 4,9 M, maka dia wajib mendaftar. Karena sudah lewat dari 4,8 M. Ya, sudah lewat 4,8 M. Itu wajib mendaftar. Pengusaha kena pajak. Kenapa kok wajib mendaftar? Karena dengan adanya pendaftaran sebagai wajib pajak, nanti kita juga akan dapat perlindungan hukum ya. Kita akan dapat perlindungan hukum. Dan memang untuk transaksi-transaksi yang jumlahnya besar, itu selalu minta dikeluarkan faktur pajak. Nah, faktur pajak itu artinya transaksi yang setiap transaksi tersebut dikenakan pajak. Transaksi, bukti transaksi yang dalam bukti transaksi tersebut dikenakan pajak. Yang bisa mengeluarkan faktur pajak itu hanya perusahaan yang sudah terdaftar sebagai pengusaha kena pajak. Kalau dalam definisi ini, pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak yang telah tercatat dalam tata usaha kantor pelayanan pajak dan telah diberikan surat pengukuhan kena pajak. Syarat-syaratnya itu tidak sulit ya kalau untuk mendaftar sebagai pengusaha kena pajak. Kemudian halaman 50 di situ ada surat keterangan terdaftar disingkat SKT. Nah, ini poin C sampai dengan poin K ini sifatnya pengetahuan kita aja. Tapi yang paling penting untuk kita ketahui itu ada di poin A, poin B, ya, poin A, poin B, poin I, poin J dan poin K. Nah, di sini di poin I daerah pabean tadi ya. Berarti kalau daerah pabean ini wilayah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesatuan wilayahnya itu kan meliputi darat, laut dan udara. Kalau laut dan udara itu kita masih bisa menandai, oh ini batas antara Indonesia dengan negara Malaysia misalkan atau negara Singapura ya. Darat pun juga sama. Kalau darat itu masih bisa ditandai gampang. Misalkan dengan adanya daerah perbatasan. Ada gapura atau ada pos perbatasan Indonesia dengan Malaysia. Yang sulit itu udara. Itu menentukan batas wilayah Indonesia dengan negara luar. Kalau di udara itu agak lebih sulit menentukannya ya. Itu kurang lebihnya. Tapi setidaknya pengetahuan kita cukup sampai daerah pabean aja. Kalau ada keterangan daerah pabean berarti ini adalah wilayah NKRI. Berlaku darat, perairan, dan udara. Di dalam wilayah tersebut berlaku ketentuan-ketentuan Indonesia. Contoh begini, barang yang dari Malaysia ketika masuk ke Indonesia, maka aturannya menjadi berubah menggunakan aturan Indonesia. Karena sudah masuk daerah pabean. Begitu juga barang dari Indonesia masuk ke Singapura. Berarti berlakunya atau telah berlaku aturan daerah pabean Singapura. Nah, itu. Kemudian barang kena pajak. Nah, barang kena pajak ya intinya sih barang yang dikenakan PPN ya. Tapi di sini dikasih keterangan barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak. Oh, jelas. Jadi maksud dari BKP ini adalah barang yang nampak secara fisik, kemudian sifat dan hukumnya barang bergerak atau barang tidak bergerak. Barang bergerak berarti barang yang digerakkan oleh orang lain, contoh mobil. Kalau barang tidak bergerak, barang yang memang fungsinya tidak untuk digerakkan, HP ya, itu termasuk BKP. TV itu termasuk BKP. AC itu BKP, motor itu kan jenis barang yang bergerak, itu juga BKP. Dan barang tidak berwujud yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Silakan nanti kalian googling apa aja itu jenis barang tidak berwujud yang dikenai pajak
berdasarkan Undang-Undang PPN. Kemudian jasa kena pajak. Ini pelayanan yang dikenakan pajak, gampangnya seperti itu. Kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum. Arti perikatan atau perbuatan hukum, di dalam kegiatan ini ada kesepakatan. Contoh gini, kalian mau ngirim barang melalui JNT. Itu kan ada kesepakatan. Kesepakatannya apa? Pertama, barang kalian ditimbang. Setelah udah ditimbang, ditanyai barangnya itu apa. Kemudian muncul harganya. Nah, kesepakatan di sini kalian wajib membayar harga untuk pelayanan itu. Dan si JNT juga wajib menghantarkan barang kalian itu sampai ke alamat yang kalian tulis. Nah, itu artinya suatu perikatan atau perbuatan hukum, ya, yang menyebabkan suatu barang, fasilitas kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai. Termaksud jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Nah, itu jadi untuk definisi yang ada di halaman 49, beberapa pengertian terkait dengan pengukuhan pengusaha kena pajak. Yang wajib kita ketahui itu hanya poin A, poin B, poin I, poin J, dan poin K. Karena itu nanti kita banyak membaca soal atau materi yang menggunakan istilah-istilah itu, ya. Selanjutnya halaman 51, mudah-mudahan kalian tidak terlalu bingung menyimak ini. Tetap harus berpedoman sama buku paket, ya. Ini sifat slide untuk membantu agar kita membahasnya atau saya menjelaskannya lebih fokus. Pelaporan kegiatan usaha. Maksudnya di sini adalah contoh seorang pengusaha ketika melakukan kegiatan jual belinya, dia mempunyai kewajiban untuk melaporkan apa jenis usahanya. Apa jenis usahanya, di mana itu usahanya. Kemudian sampai nanti berapa besarnya pendapatan dari usaha tersebut. Itu bagian dari pelaporan kegiatan usaha. Tapi yang paling utama ya kalau pelaporan kegiatan usaha, apa nama PT-nya, alamatnya di mana, jenis usahanya siapa, pemiliknya siapa, tanggal berdirinya kapan. Itu yang pertama kali buat dilaporkan, ya. Kemudian beberapa hal yang berkaitan dengan jangka waktu pelaporan kegiatan usaha itu ini cukup banyak, kita bacakan satu-satu. Wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan. Jadi ini yang berhak untuk melaporkan pertama adalah wajib pajak orang pribadi. Kalau orang pribadi itu siapa? Kita atau kalian nanti. Kalau kalian punya usaha. Atau wajib pajak badan. Wajib pajak badan itu apa? Perusahaan, ya. Perusahaan. Perlu dibedakan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Kalau orang pribadi itu ya bentuknya individu, tapi individu itu punya usaha. Nah, kalau wajib pajak badan bentuknya perusahaan. Walaupun perusahaan itu punya individu, tapi yang nampak adalah nama perusahaannya. Kalau wajib pajak orang pribadi, yang nampak adalah nama orang pribadi itu. Itu perbedaannya. Nah, wajib pajak mendaftarkan diri dan kemudian mendapat nomor pokok wajib pajak paling lama 1 bulan setelah saat usaha mulai dijalankan. Nah, ini berarti ketentuan untuk mendapatkan NPWP usaha atau NPWP kegiatan bisnis. Kalau NPWP pribadi saya dulu mengurus itu hitungan 1 sampai dengan 2 jam NPWP jadi, ya. Hampir sama kayak ngurus SIM. Hari itu juga bisa jadi. Kemudian yang B, wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Jika sampai dengan 1 bulan memperoleh penghasilan yang jumlahnya telah melebihi penghasilan tidak kena pajak setahun, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak paling lambat
pada akhir bulan berikutnya. Ya. Nanti kita akan belajar apa itu namanya penghasilan tidak kena pajak. Ini ilustrasinya begini ya. Wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebasnya. Nah, tapi ini usahanya dijalankan sama orang lain. Usahanya dijalankan sama orang lain. Nah, itu kalau penghasilannya selama 1 tahun lebih dari 54 juta, maka wajib mendaftar. Ada sebuah usaha, kalian misalkan punya usaha, tapi usaha tersebut yang jalanin bukan kalian, orang lain. Nah, itu selama 1 tahun berjalan itu penghasilannya lebih dari 54 juta. Nah, itu kalian wajib di tahun berikutnya, bukan tahun berikutnya, di bulan, di tahun 2021 misalkan, itu wajib mendaftar nomor pokok wajib pajak. Itu harus didaftarkan daripada nanti kena sanksi ya. Karena kalau yang bisnis yang kemungkinan tidak terlalu kena sanksi banget itu bisnis online ya, jual beli online. Jual beli online kan yang mengerti kita, tapi masuk dan keluarnya uang itu kelihatan di ATM. Kalau jual beli online-nya sehari bisa masuk 10 juta, nah itu bisa kelihatan di rekening ya, nomor rekening kalian. Yang C, wajib pajak orang pribadi selain yang telah dijelaskan di atas A dan B memerlukan nomor pokok wajib pajak dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak. Yang D, wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Nah, ini dia yang mendaftarkan. Poin D dengan A sama ya. Poin E, wajib pajak pengusaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan pajak penjualan atas barang mewah yang memilih sebagai pengusaha kena pajak wajib mengajukan pernyataan tertulis untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Maksudnya begini yang E. Pengusaha itu ada pengusaha kecil, pengusaha menengah, dan pengusaha atas ya. Kalau pengusaha kecil itu omsetnya kurang dari 4,8 M dalam setahun. Kurang dari 4,8 M. Nah, yang kurang dari 4,8 M maksud di poin E boleh dia jadi pengusaha kena pajak dengan syarat harus mengajukan pernyataan tertulis agar bisa didaftarkan sebagai pengusaha kena pajak. Boleh. Kewajibannya nanti setiap tahun wajib melaporkan laporan keuangannya ke negara ya, ke Direktorat Jenderal Pajak. Dan di situ sudah mulai ada kewajiban membayar pajak. Kemudian yang kedua, tidak memilih sebagai pengusaha kena pajak, tetapi sampai dengan suatu masa pajak dalam 1 tahun, pukul seluruh penilai peredaran bruto telah melampaui batas yang ditentukan sebagai pengusaha kecil. Nah, ini ada kondisi sebetulnya dia awalnya pengusaha kecil, tapi pada saat mau menjelang akhir tahun, omsetnya naik lebih dari batasnya. Batas omset itu kan 4,8 M. Kalau sudah lewat dari 4,8 M, sudah harus mendaftarkan diri sebagai pengusaha kena pajak. Itu. Berikutnya, halaman 52, itu ada kriteria pengusaha yang wajib melaporkan usahanya ya. Yang wajib melaporkan usahanya. Pertama adalah perusahaan atau pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean. Artinya melakukan transaksi jual beli atau pengadaan barang di wilayah NKRI yang dilakukan oleh pengusaha. Yang kedua, orang yang melakukan pelayanan di dalam wilayah NKRI. Kemudian pemanfaatan barang kena tidak berwujud dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean. Ini artinya ada impor barang ya, impor barang luar daerah pabean berarti dari luar NKRI masuk ke dalam NKRI.
Berikutnya, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean. Maksudnya ini apa? Berarti di sini ada jasa pengiriman dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean. Contohnya pengiriman peti kemas atau barang-barang impor. Itu kan menggunakan jasa pengiriman. Kalau kalian pernah ke daerah pelabuhan Tanjung Priuk, itu ada bea cukainya. Nah, kemudian ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak. Ini contoh dari pengusaha yang mengirim barang ke luar negeri. Kemudian ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak. Sama ya, tapi ini barangnya belum ada ya, barangnya belum ada. Ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Kalau ekspor berarti orang Indonesia melakukan kegiatan pemberian pelayanan pengiriman barang. Ya. Berikutnya, perubahan data pindah dan penghapusan. Nah, data-data wajib pajak itu juga mengalami perubahan ya. Contoh, bisa jadi perubahannya perubahan alamat. Dulu di Jalan Prof. M. Yamin, sekarang kantornya pindah, misalkan di Jababeka. Dulu misalkan perusahaannya masih kecil, sekarang perusahaannya sudah besar. Nah, di situ mengalami perubahan-perubahan. Sama seperti kayak KTP, ya. KTP juga bisa mengalami perubahan. Bagaimana caranya? Ya, datang ke kantor pajak, kemudian melakukan laporan bahwa terjadi perubahan tersebut penting ya, agar nanti kalau ada surat dari kantor pajak atau ada pemberitahuannya itu nyampe sebagaimana alamat yang ada di database kantor pajak. Ya. Di sini kan perubahannya ada perubahan nama, ada perubahan bentuk badan, pembetulan NPWP, ya, perubahan alamat dalam wilayah kerja kantor pelayanan pajak yang sama, perubahan jenis usaha, perubahan status usaha, perubahan data lainnya. Ya, ini setidaknya bisa menjadi pengetahuan kita. Jadi kalau mau ada perubahan data, pindah dan penghapuskan dilakukan di kantor pelayanan pajak. Singkatannya KPP. Ingat ya, kantor pelayanan pajak singkatannya KPP. Kemudian di sini ada pemindahan wajib pajak atau pengusaha kena pajak. Halaman 53 itu jadi pedoman. Silakan dibuka halaman 53. Pemindahan wajib pajak atau pengusaha kena pajak. Tindakan memindahkan administrasi perpajakan wajib pajak dan atau pengusaha kena pajak dari tata usaha kantor pelayanan pajak lama ke tata usaha kantor pelayanan pajak baru. Di sini ada contoh, misalkan karyawan yang pindah kantor, pindah tempat dinas. Dia tadinya di kantor Bekasi, kemudian dia ditempatkan di kantor Surabaya. Maka saat itu pelaporannya database wajib pajak Surabaya. Jadi bisa melaporkan yang dari Bekasi pindah ke Surabaya. Itu ya contohnya. Berikutnya, ini yang poin A halaman 53 sampai dengan poin I, ini sifatnya pengetahuan. Silakan kalian baca. Tapi ini bukan merupakan inti dari pembelajaran kita. Ini pengetahuan aja. Ya. Jadi kalau ada perubahan itu bagaimana caranya, apa aja yang terkategori perubahan-perubahan. Nah, yang kategori perubahan-perubahan itu ada di halaman 55. Termasuk dalam kategori perubahan data tersebut meliputi perubahan identitas WP. Kalau saya sebut WP berarti kepanjangannya wajib pajak. Kemudian perubahan alamat, perubahan kategori wajib pajak. Yang tadinya orang pribadi bisa kategorinya wajib pajak badan. Perubahan sumber penghasilan utama wajib pajak orang pribadi. Penghasilan utama kan ada yang dari gaji ya, itu kalau yang bekerja. Kemudian tambah lagi dia punya bisnis. Nah, bisnis tersebut masuk ke dalam penghasilan utama.
disebut penghasilan utama itu tiap bulan selalu berpengaruh buat penerimaan penghasilannya. Itu maksudnya penghasilan utama. Setiap bulan selalu berpengaruh. Perubahan identitas wajib pajak badan tanpa perubahan bentuk. Dari CV, ini namanya ya, dari CV Podomoro berubah menjadi CV Kalista. Ini hanya perubahan nama. Perubahan nama. Kemudian perubahan permodalan. Nah, kalau namanya usaha itu kan dibentuk dari kumpulan modal. Tuan A, Tuan B, Tuan C. Pada saat pembentukan itu hanya 3 orang. Pada perkembangannya jadi 5 orang. Nah, pada saat jadi 5 orang kan ada tambahan modal. Jadi wajib dilakukan pelaporan. Adanya jumlah pemilik menjadi bertambah. Berikutnya penghapusan NPWP. NPWP juga bisa juga bisa tidak berlaku ya. Sudah seperti kayak KTP juga bisa tidak berlaku juga ya. Apa tidak berlakunya? Kalau dikatakan tidak berlaku ketika si wajib pajak sudah tidak menghasilkan apa-apa. Tidak ada yang bisa dilaporkan misalkan atau bangkrut. Kalau di sini contoh yang pertama keterangan yang pertama, penghapusan NPWP dapat dilakukan melalui pengajuan. Pengajuan itu apa artinya? Melaporkan. Ya, melaporkan. Yang pertama, wajib pajak atau ahli warisnya karena wajib pajak itu sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif. Kalau subjektif artinya kepribadinya. Persyaratan kepribadinya si wajib pajak itu. Kalau objektif ke persyaratan kegiatannya. Kalau kepribadinya, kalau orangnya sudah tidak ada kan berarti secara pribadi sudah tidak ada, ya. Atau objektif, orangnya masih ada tapi tidak bisa menghasilkan apa-apa. Nah, objektif kan berarti kegiatannya. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang pertama, wajib pajaknya meninggal. Kemudian tidak meninggalkan harta. Yang kedua, meninggal dan meninggalkan warisan. Yang ketiga, wajib pajak orang pribadi yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai wajib pajak. Disyaratkan surat pernyataan dan keterangan dari instansi yang berwenang. Nah, ini artinya yang dia tidak bekerja dan tidak menghasilkan apa-apa lagi. Kalau sudah tidak menghasilkan apa-apa lagi kan sudah tidak ada yang perlu dilaporkan. Kemudian wanita kawin yang sebelumnya telah memiliki NPWP dan menikah tanpa membuat perjanjian pemisahan harta, serta suaminya telah terdaftar sebagai wajib pajak, disyaratkan adanya surat nikah atau akte perkawinan dari catatan sipil, ya. Yang keempat, ini wajib pajak yang bangkrut likuidasi, ya, likuidasi. Yang berikutnya, yang keempat, badan usaha tetap. Nah, kalau ada istilah badan usaha tetap, itu perusahaan luar negeri yang dia melakukan kegiatan di Indonesia dan dia punya kantor di Indonesia. Badan usaha tetap itu perusahaan luar negeri yang dia punya kegiatan bisnis di Indonesia dan punya kantor di Indonesia. Nah, karena ada suatu hal, ya, jadi misalkan badan usaha tetapnya ini sudah tidak ada lagi kantor di Indonesia, dia sudah tidak punya kantor perwakilan seperti kayak Ford atau produk Sony, itu kan udah pindah. Nah, maka BUT-nya ini sudah tidak punya NPWP dan itu juga wajib dilaporkan, ya, wajib dilaporkan. Nah, itu hal-hal yang kita pelajari dan ini sebagai pengetahuan mendasar teori kita tentang pajak. Kalau kalian masih belum paham, putar lagi, ya, putar lagi penjelasan ini sambil juga membaca buku. Jadi kewajiban membaca itu penting, ya. Kewajiban itu membaca penting. Kalian harus memaksakan diri membaca minimal sekali atau 2 kali agar nanti nalarnya semakin bagus. Kalau nalarnya semakin bagus, dijelasin sekali 2 kali gampang nangkepnya. Kalau gampang nangkep, gampang ngerti. Kalau gampang ngerti, cepet pinter. Itu ya. Jadi halaman 53 sampai dengan halaman 57
kalian bisa awali dengan membaca dulu ya, atau sambil membaca sambil menyimak ya, agar apa-apa yang dijelaskan ini mudah sekali untuk dimengerti. Nah, itu penjelasan dari saya. Silakan disimak materi ini. Terus kalau ada pertanyaan, silakan kalian WA saya atau tanya ke ketua kelas biar nanti bisa saya jelaskan di sesi berikutnya pertanyaan-pertanyaan yang kalian rasa masih belum paham dan kalian perlu mendapatkan penjelasan. Jadi jadikan kegiatan belajar kita walaupun online tidak beda jauh dengan tatap muka di sekolah ya. Oke, selamat pagi, selamat menyimak dan selamat membaca.